Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu serta kajian pada pagi hari ini yang dirahmati Allah, insya Allah nanti 1 jam ke depan kita akan membahas dan mendiskusikan problematika seputar tuntunan ibadah di bulan Ramadan. Saya tidak akan menyampaikan tuntunan secara detail, lengkap, ya. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah siap semua ya dengan akan hadirnya bulan Ramadan. Kita punya waktu sampai jam 9, karena saya nanti harusnya jam 8 ini ya. Sampai jam 3 ada acara di PP, saya tadi belum ketemu panitia, tapi pamit dulu. Ada raker dan sekaligus ada kajian. Pada awal, mungkin 30 menitan, saya menyampaikan beberapa hal. Poin-poin penting. Mudah-mudahan nanti setelah saya sampaikan akan menjadi perhatian dan pengetahuan bagi kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, biasanya di dalam menghadapi bulan Ramadan ini ada 3 persiapan yang dilakukan. Persiapan nomor 1, 2 ini sering kita lakukan baik secara personal maupun kelompok. Tapi yang sering disiapkan betul-betul persiapan nomor 1, fisik, ya. Menyiapkan jadwal kajian, bahkan hampir seluruh masjid sudah penuh. Kalau nggak salah ya, bapak-bapak yang dimintakan sudah penuh semua. Udah nolak 3 bulan sebelumnya. Luar biasa. Tapi nggak tahu ketika sudah menolak itu, apa yang disiapkan itu? Apa hanya sekedar jadwal? Memperbaiki prasarana dan sebagainya itu sudah disiapkan oleh panitia. Yang kedua, persiapan materi. Ini saya buat 3 persiapan ini ketika saya membandingkan antara puasa dengan ibadah haji. Bapak Ibu yang sudah menunaikan ibadah haji, siapa Bu? Atau yang belum? Yang belum aja? Yang belum kan sedikit ya? Berarti yang lainnya sudah banyak. Masih ingat dengan persiapan ibadah haji itu fisik disiapkan. Materi tidak hanya uang, bahkan ada yang nabung bertahun-tahun. Tapi yang tidak kalah penting dalam materi itu menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan secara materi betulan. Bekal terutama. Uang. Kemudian persiapan keilmuan. Ini yang calon jamaah haji biasanya ada manasik haji. Ketika dikumpulkan untuk bermanasik haji, diawali dengan pengertian, rukun, syarat, di indoor, outdoor, itu mesti persiapannya gitu. Manasik haji, tawaf, nggak di sini, mesti di lapangan kan. Betul-betul matang. Bahkan calon jamaah haji itu ketika sampai di tanah suci, tidak ada lagi yang bertanya bagaimana cara memakai kain ihram. Nggak ada, saya kan. Sudah paham apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Tawaf itu berapa kali
dari mana mulai, berakhir di mana, itu sudah pengetahuan. Bahkan bertahun-tahun manasik haji itu. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sudah menyiapkan materi dan keilmuan untuk bulan Ramadan yang tinggal 2 bulan lagi? Saya tanya Bapak Ibu, berapa uang yang sudah disiapkan untuk Ramadan ke depan? Saya yakin belum ada gambaran. Tapi kalau haji 30 juta, 40 juta, bertahun-tahun. Ramadan setiap tahun itu. Haji itu untuk orang-orang tertentu. Liman istata'a, orang yang dikatakan mampu. Ramadan, siapa yang diwajibkan berRamadan? Semua, tanpa terkecuali. Bapak Ibu punya uang, tidak punya uang, wajib puasa. Saya yakin gitu ya. Tidak ada alasan saya nggak ada uang, tidak puasa. Balik berakal, wajib berpuasa. Pertanyaannya, berapa uang yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu untuk Ramadan akan datang? Berapa juta Bapak Ibu? Belum. Sama dengan tahun kemarin 5 juta. Tahun kemarin berapa Bapak Ibu? Ini kadang saya mikir itu, kenapa ya? Berarti persiapan itu persiapan nomor 1 yang paling banyak. Minimal nanti Bapak Ibu, uang itu untuk minimal, ini 4 saya sampaikan. Pertama, sodako dan infak. Masih ingat infak sodako tahun kemarin? 1 kali masukan yang bunyi atau yang tidak bunyi? Yang tidak bunyi itu warnanya biru, merah. Saya yakin bukan dua-duanya. Harusnya berpikir, kemarin saya masukkan 1 kali 2.000, besok 5.000. 2 kali 10.000 kali 30. Hitung sendiri. Jangan sampai nanti datang ke masjid itu hanya pura-pura rogok saku tanpa persiapan. Harusnya untuk 30 hari itu sudah disimpan rapat-rapat. Ini untuk infak sedekah. Apa di antara sedekah lain? Ada takjil. Biasanya ibu-ibu, kalau bapak-bapak jarang. Bapak-bapak biasanya peserta. Kalau ibu-ibu mesti arisan, di masjid mesti memikirkan 1 orang minimal 600.000. 1 orang. Itu hanya 1 bulan 600.000. Kalau tiap hari tinggal kali 30. Semakin banyak yang diberikan pada orang lain, pahalanya semakin banyak. Tapi di kita ini sering ada kesan lebih baik menjadi peserta aktif. Di mana-mana bisa mencari. Nah, takjil yang terbaik di mana? Yang ketiga, fidyah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang akan berfidyah. Dan yang keempat, ini minimal zakat fitri. Jangan sampai masing-masing keluarga untuk zakat fitri belum disiapkan sampai hari ini. Kalau saya sudah saya amankan di amplop sendiri. Saya, istri, anak 3, anak 4, ada 3. Berarti 5 kali berapa rupiah simpan. Ini nggak boleh diganggu-gugat. Jangan sampai zakat fitri tidak bisa dibayarkan, sementara belanja untuk berhari raya bisa. Ada bahasa zakat malnya bisa, zakat malnya tidak bisa. Silakan Bapak Ibu, materinya disiapkan masing-masing sesuai dengan budgetnya. Tapi jangan harapan kosong, pasti harus ada. Yang ketiga, ini sangat menarik. Di dalam haji ada manasik haji, kita harusnya ada persiapan keilmuan. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah ngelotok ya. Tentang bab puasa itu saya nggak sampai tuntunan.
problematika. Bagaimana di Muhammadiyah tentang keilmuan ini? Bapak Ibu sudah punya semua? Insya Allah sudah punya. Sudah dibaca semua? Kalau sudah punya, alhamdulillah. Problemnya kalau belum punya, masalah. Oke, minimal Bapak Ibu ini yang harus dimiliki. Fatwa. Nah, lebih lengkapnya ini. Jadi di Muhammadiyah untuk puasa itu Bapak Ibu merujuk kepada 3. Pertama, HPT jilid 1. Masih ada Bapak Ibu? Masih. Silakan dibuka kitab Siam. Kalau kitab Siam atau HPT jilid 1 tidak ada, beli buku yang sudah terbit sejak 2005. Sudah punya tuntunan Ramadan? Sudah. Ditambah yang ketiga, Tafsir At-Tanwir jilid kedua. Tahun 2022. Sudah punya? Sudah ada, sudah punya. Belum. Buat 2 aja, tuntunan Ramadan dan Tafsir At-Tanwir. Insya Allah nanti Bapak Ibu, kalau memiliki 2 buku ini, persiapan keilmuan bisa dilakukan dengan baik. Kenapa? Saya sudah mencatat atau merekap persoalan berkaitan dengan puasa Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan saya bagi 3. Pertama berkaitan dengan puasa. Ini ada 31 masalah. Salat lail ada 24 masalah. Zakat fitri 13 masalah. Ini dari jilid 1 sampai 9. Saya kumpulkan satu persatu. 18, 9, 18, 19, 29, 31. Salat lail ada 24. Zakat fitri ada 13. Itu problematika berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Nah, dari sini tadi yang 31 masalah ini tentang puasa khususnya, saya kebetulan April 2025 kemarin ini sudah terbit di Suara Muhammadiyah. Saya kumpulkan 40 permasalahan seputar puasa. Ini sudah terbit di Suara Muhammadiyah April 2025. 40 ini diantaranya yang paling banyak berkaitan tentang puasa ini 33 masalah puasa Ramadan. Bukunya kecil, Bapak Ibu sekalian. Ini bukunya. Ini buku yang ini nih. Saya buat ya. Yang lainnya ada puasa sunnah, ada puasa Arafah dan puasa setiap hari. Paling banyak permasalahan dengan puasa Ramadan. Nah, tinggal dibuka pertanyaan. Kan tinggal buka pertanyaan. Nah, diskusi paling banyak kan itu. Apakah mau sholat lail, apa zakat fitri atau puasa? Tapi sedikit. Dari sekian persoalan, saya coba ambil beberapa poin. Nah, pertama tentang puasa. Di Tafsir At-Tanwir jilid 2. Berkaitan dengan puasa, dijelaskan tentang apa hikmah atau tujuan disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Kata kuncinya, la'allakum tattaqun. La'alla berbeda dengan laita. Laita pengharapan yang tidak mungkin terjadi. Pak Rahmat ini sudah banyak uban belum? Sudah. Pak Rahmat jenggotnya beruban, rambutnya beruban. Lihat anak muda semangat ingin seperti anak muda. Pak Rahmat mengatakan ingin tidak menggunakan la'alla, pakai laita. Laita sabab ya'ud. Mudah-mudahan masa muda bisa kembali.
Apa mungkin? Nggak mungkin. Laita itu satu harapan yang tidak mungkin terjadi. Tapi kenapa di dalam Al-Quran tentang puasa ini menggunakan la'allakum, la'alla, satu harapan yang pasti akan terjadi. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Allah mewajibkan kepada orang yang beriman untuk berpuasa. Ini saya jabarkan, Allah mewajibkan berpuasa kepada orang yang beriman, endingnya adalah muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Itu pasti. Kalau sampai sekarang tidak menjadi orang yang bertakwa, pasti ada sesuatu yang salah. Apalagi kalau Bapak Ibu melihat tattaqun itu bentuknya fi'il mudhari tufidul istimrar. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kepada hal dan seterusnya. Bukan hanya pada bulan Ramadan, setelah pasca bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Bertemu lagi dengan orang Ramadan dan takwa. Kadang-kadang kita ini bertakwanya hanya di bulan Ramadan itu. Setelah bulan Ramadan kembali ke habitatnya. Apa yang menjadikan orang bertakwa, orang beriman menjadi orang yang bertakwa? Karena di dalamnya ada amalan-amalan. Pertama, puasa itu sendiri. Kalau puasa Ramadan sudah selesai, apakah Bapak Ibu masih puasa? Sawalan toh? Senin, Kamis. Sholat wajib. Di bulan Ramadan, taraweh mempeng 30 hari. 29 malam, bisa. Pertanyaannya, tadi malam sholat malam? Tadi malam? Tidak. Kemarin malam? 1 minggu berapa kali sholat malamnya? 1 bulan berapa kali? 1 tahun berapa kali? Kalau ini masih tidak bisa terjawab, maka derajat tattakunnya tidak mungkin tercapai. Baca Al-Quran. Bapak Ibu bulan Ramadan kemarin hatam berapa kali? Minimal 1. 1 bulan bisa menghatamkan 1 kali. 11 bulan Bapak Ibu berapa kali? Atau pertanyaannya, 11 bulan Bapak Ibu sudah hatam atau belum? Sudah hatam, Mas? 4 juz. Kadang-kadang 1 bulan bisa 1 kali hatam. 11 bulan kok nggak hatam-hatam? Ini pertanyaannya apa gitu masalahnya? Sedekah, infak, i'tikaf. Belum nanti di dalam Ramadan itu nilai-nilai spiritual dan makna religius puasa. Itu yang ada di tafsir At-Tanwir. Makna religius puasa diambil dari kalimat, kenapa menggunakan la'allakum tattaqun? Maka dalam berpuasa itu hendaklah dilakukan tidak hanya sekedar sebagai kebiasaan atau rutinitas mekanik. Masuk Ramadan biasa-biasa aja, gak ada perubahan. Yang penting sahur buka. Bahkan sahur pertama, minggu pertama bisa, kedua sudah kendor. Sholat taraweh, minggu pertama, kedua bisa, 3, 4 hilang. Nah, itu di masjid-masjid banyak. Husnudonnya di rumah. Husnudonnya kan itu. Kenyataannya walau alam. Pelaksanaan puasa tidak hanya sekedar memenuhi suatu kewajiban syariat. Maka diperlukan suatu perjuangan dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan puasa yang dilakukan harus dapat memberi nilai spiritual yang diharapkan dan makna religius puasa dalam perilaku yang baik. Inilah sebenarnya hakikat puasa. Harusnya selama 11 bulan kemudian,
ketika di bulan Ramadan itu terbentuk adanya nilai-nilai spiritual, makna religius puasa, maka 11 bulan itu terbukti nyata dalam keseharian. Apa nilai spiritualnya? Di dalam tafsir At-Tanwir, di dalam buku Tuntunan Ramadan, 2 hadis ini dikutip ulang. Dan ini sering disampaikan oleh para mubalik. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Bahkan banyak yang puasa itu rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal ats. Apa nilai religius dan nilai spiritualnya? Nah ini Bapak sekalian. Tidak melakukan perbuatan tidak baik. Itu di bulan Ramadan. Harusnya 11 bulan kemudian ini tetap dijaga. Melakukan perbuatan tidak baik. Ini bukan yang haram, yang tidak baik. Tidur di siang hari. Bahkan di bulan Ramadan itu tidur terus. Habis sahur tidur. Nonton TV kemudian tidur lagi. Bangun menjelang duhur. Setelah duhur tidur lagi. Apakah ini diteruskan 11 bulan? Tidak melakukan perbuatan dan perkataan dusta dan jahil. Ini tidak hanya di bulan Ramadan. Sepanjang hayat. Meninggalkan perbuatan yang dilarang. Apalagi. Ketika puasa tidak boleh berbohong. Apakah di bulan Ramadan tidak boleh berbohong itu? Tidak melakukan perbuatan yang diharamkan. Jadi nilai-nilai spiritual, makna religius inilah di dalam berpuasa dari 2 hadis ini hendaklah tetap dipertahankan sampai sekarang ini. Tidak hanya di bulan Ramadan. Nah ini kunci di dalam tafsir At-Tanwir, uraian tentang tujuan hikmah disyariatkannya ibadah puasa, la'allakum tattaqun, hendaklah dengan berpuasa itu bisa menjadikan orang menjadi bertakwa karena tetap mempertahankan nilai spiritual dan makna religius dari puasa Ramadan. Maka Bapak Ibu perlu kita memperbaiki persepsi kita tentang puasa. Di dalam ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Apa yang disebut dengan puasa? Saya tertarik dengan uraian dari Ali As-Sabuni dalam tafsir ayat Ahkam. Berpuasa itu al-imsak anit ta'am was-sarab wal jima min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari makan, minum, dan hubungan badan. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Koma, jangan titik. Di samping itu, sempurnakan puasa bijtina bil mahdurat. Meninggalkan apa saja yang dilarang. Dan tidak melakukan apa saja yang diharamkan. Kalau hanya sekedar tidak makan, minum, hubungan badan, bisa semua. Yang berat itu berdusta. Mengambil hak orang lain. Mencuri. Lebih besar lagi, korupsi. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau ada orang berpuasa, tidak makan dan minum,
mulai subuh sampai maghrib. Pas jam 10 siang, dia ngambil milik orang lain. Puasanya sah tidak? Batal tidak puasanya? Bapak Ibu, kalau ada orang berpuasa, tidak makan dan minum, mengambil milik orang lain, puasanya batal tidak? Tidak. Banyak tidak yang seperti itu? Ada. Karena berpikirnya fikih. Karena tidak membatalkan. Karena tidak membatalkan, ya dilakukan. Berkata bohong, membatalkan puasa? Tidak. Kadang-kadang kita bohong juga. Padahal sedang berpuasa. Harusnya tidak melakukan perbuatan bohong. Itu dilarang. Maka ketika puasa itu jangan hanya sekedar berpuasa secara fikih. Menahan makan, minum, dan hubungan badan. Tapi hendaklah disempurnakan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan apa saja yang dilarang. Meskipun yang dilarang itu tidak sampai membatalkan puasa. Maka saya beri informasi ada satu buku yang menarik. Ini yang berat sebenarnya. Siyamul jawari siyamun la yantahi. Puasa anggota tubuh merupakan puasa yang tidak ada habis waktunya. Kalau puasa secara fisik, tidak makan dan minum dan hubungan badan, itu dibatasi. Min tulu il fajri ila guru bisamsi. Dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau puasa anggota tubuh, mulut kita tidak dibatasi setelah maghrib boleh bicara kotor. Tangan kita setelah maghrib boleh mengambil hak orang lain. Itu yang berat sebenarnya. Nah ini perlu, buku ini dimiliki juga. Cuman berbahasa Arab ya. Oke. Dari beberapa problem saya ambil 2. 1 qadha dan fidyah. Nanti salat malam jadi pertanyaan aja. Saya dari sekian persoalan Bapak Ibu, saya merenungkan 2. Qadha dan fidyah. Banyak persoalan. Minimal di sini ada 4. Siapa yang melakukan qadha? Bagaimana cara melakukan qadha? Bolehkah qadha puasa dilaksanakan bersamaan dengan puasa sunnah? Apakah qadha dilakukan juga dengan fidyah? Ini harus diselesaikan dengan cara membaca tuntunan Ramadan dan tafsir At-Tanwir. Di dalam buku tuntunan Ramadan dan tafsir At-Tanwir, yang diwajibkan yang melakukan qadha itu nomor 1 dan nomor 2. Pertama, orang yang sengaja berbuka puasa. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin. Wajib. Siapa saja yang membatalkan puasa dengan sengaja, maka dia harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Bahkan ada ulama yang mengatakan ini dosa besar. Yang kedua, orang yang meninggalkan puasa karena adanya uzur. Uzur di sini maridon au ala safarin. Atau di antara Bapak Ibu ada yang pas di bulan Ramadan sakit, safar. Sakitnya yang bagaimana? Yang boleh qadha, sakitnya yang ini Bu. Di buku tafsir At-Tanwir. Saya kutip-kutip semua. Sakit parah yang tidak memungkinkan melakukan puasa atau
Sakit yang apabila tetap melaksanakan puasa akan menyebabkan parahnya penyakit atau memperlambat kesembuhan. Kalau kondisi sakitnya seperti ini, wajib tidak berpuasa. Artinya buka dan nanti mengqadha. Kalau sakitnya di bawah ini, karena di tafsir itu dijelaskan 3 kriteria sakit. Sakitnya sakit perut, ya puasa. Perjalanan tidak menyulitkan puasa. Nanti kaitannya dengan wa antasumu khairul lakum. Nah, dengan ini, safar. Safar perjalanan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan puasa. Di mana apabila orang melakukannya akan timbul madarat pada dirinya atau akan membuatnya tidak dapat melakukan kewajiban lain yang harus dilakukannya. Maka wajib berbuka. Sakit yang seperti itu ada qadha. Kalau sakit dan safarnya tidak memberatkan, maka ayat terakhir, panggalan ayat terakhir, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa lebih baik. Misal, Bapak Ibu dari Jogja mau ke Surabaya. Pakai apa? Bis, kereta, pesawat. Kalau pakai bis, bukan batal, tidak berpuasa, qadha. Kalau pakai pesawat, lebih baik berpuasa. Lebih baik. Itu artinya mengkaji ayat. Meskipun ada rukhsah, tapi puasa lebih baik. Ayatnya terakhir, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang yang sakit biasa dan bepergian yang jika tidak memberatkan, lebih baik berpuasa. Ini namanya mengaji. Ini baru 2 ayat. 2 ayat. Apabila orang meninggal dunia, sedang ia masih mempunyai utang puasa, baik seluruh atau sebagian, maka walinya yang melakukan qadha. Ini yang sering terlupakan. Di dalam buku Tuntunan Ramadan dan jilid 1 dan Tuntunan Ramadan ada kalimat ini, Bu. Nah, may yajibu alaihil qadha. Siapa yang wajib mengqadha puasa? Di penjelasan HPT 1 itu adalah apabila ada orang yang meninggal, maka walinya yang wajib mengqadha. Monggo nanti di antara Bapak Ibu dalam keluarga ada enggak walinya orang yang meninggal dari perwalian kita? Orang tua, anak, kalau dia masih punya utang belum disaur, segera untuk dibayar utangnya. Ini namanya qadha. Kemudian yang keempat, wanita yang haid. Wanita yang nifas ada qadha? Ibu-ibu? Yang nifas? Gak ada ya. Berarti hanya wanita yang haid. Haid dan nifas disebut awarid yang menghalangi kewajiban berpuasa. Wanita yang haid wajib mengqadha, sedangkan yang nifas fidyah. Nih, bagaimana melakukannya? Langsung pada fidyah aja. Siapa yang harus melakukan fidyah? Fidyah diberlakukan bagi alladzina yutikunahu, orang-orang yang dipandang berat. Bagaimana pandangan Muhammadiyah? Muhammadiyah mengambil pendapat tafsir Al-Qurtubi yang termasuk orang yang dipandang berat untuk melakukan puasa, dan kalau dia puasa susah, payah.
Pertama, orang yang lanjut usia. Ini ada yang sudah lanjut usia? Ustadz Rahmat udah 60 berapa sekarang? 64 ya, udah usia lansia, Ustadz. Karena lansia itu kan 60 ya. Saya sudah 62. Jadi kita masih bisa di sini, Pak. Fidyah. Kalau berat, fidyah. Jangan dipaksa. Yang kedua, wanita yang sedang hamil. Ibu yang nifas dilanjutkan dengan menyusui. Orang yang sakit menaun, tiap tahun sakit dan tidak kunjung sembuh. Dan yang kelima, orang yang menjalani pekerjaan yang amat berat seperti kuli pelabuhan, pekerja konstruksi jalan, atau buruh tambang. Nah, orang-orang ini Bapak Ibu, gambarnya lansia, ada yang sakit menaun, hamil, sedang menyusui, pekerja tambang, supir bis, lintas provinsi, tukang beca. Tapi tukang beca sekarang ada bentor ya. Beda dengan yang digayuh. Ini kalau mereka boleh tidak berpuasa, tapi bukan qadha, fidyah. Maka Muhammadiyah membedakan antara qadha dan fidyah. Di Muhammadiyah tidak ada istilah fidyah sekaligus qadha. Qadha sekaligus fidyah. Kalau ada fidyah, tidak ada qadha. Kalau ada qadha, tidak ada fidyah. Siapa yang harus fidyah, siapa yang harus qadha, harus tahu semua. Bagi orang yang akan berpuasa itu sudah ada di sini. Seperti orang mau haji. Ini qadha, ini fidyah. Saya masuk puasa, saya fidyah. Kenapa fidyah? Saya sakit terus. Kenapa dua-duanya ada? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di dalam ibadah ada prinsip at-taysir, kemudahan. Kemudahan itu apa? Tadi ada yang boleh tidak berpuasa, safar atau marid. Ada orang yang boleh tidak berpuasa, cukup dengan fidyah, alladzina yutikunahu. Oke, yang terakhir, apa wujudnya? Ini sudah ada Bapak Ibu ya. Fidyah ini bisa dengan berupa makanan siap santap dan bahan pangan. Boleh memilih di antara dua. Bahkan sekarang fidyah boleh dengan wujud uang. Satu kali fidyah, katakanlah, satu kali makan berapa Mas? Jenengan? 15. Ya kalau puasa 20 lah. Mau puasa pahalanya ingin besar, malah masa 15 jadi 10. Ya kalau puasa 25 kan gitu. 25 berarti 25 kali 30. Simpan. Ini untuk fidyah saya. Kapan dibayarkannya? Setelah masuk bulan Ramadan, boleh di awal, pertengahan, atau menjelang. Itu bayar fidyah. Bapak-bapak yang istrinya sedang hamil, tanya, Ibu mau puasa atau tidak? Saya berat. Masa gitu aja berat? Jangan begitu Pak. Yang tahu berat puasa itu ibu-ibu. Ibu yang hamil dan menyusui tahu persis beratnya. Bapak-bapak tinggal bayar. Bapak yang bayar. Ibu minta bapaknya. Ya. Artinya semua diserahkan bapaknya. Tinggal berapa cara bayarnya. Oke, wujudnya, bagaimana cara membayarnya, dan kapan waktunya. Kemudian yang terakhir, tentang sholat fadhailul a'mal. Nah, ini aja Pak. Di PHPT, tuntunan Ramadan ada fadhailul a'mal, amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Pertama, memperbanyak sedekah. Melakukan tadarus Al-Quran, melakukan sholat malam,
dan yang keempat i'tikaf di hari yang ke-10 terakhir. Jadi hanya 4 amalan utama di bulan Ramadan. Kenapa saya tegaskan? Mohon Bapak Ibu, kalau ada tawaran umroh di bulan Ramadan, pahalanya besar, iya. Ingat budgetnya. Jangan memaksakan yang tidak bisa kita lakukan. Udah dikonsentrasikan aja. Memperbanyak sodako, tadarus Al-Quran, sholat malam, i'tikaf. Mana yang pakai biaya? Memperbanyak sodako. Tadarus tidak pakai biaya. Sholat malam tidak pakai biaya. I'tikaf tidak. Umroh tawaran menarik. Persoalannya uang. Padahal umroh itu bisa di bulan lainnya. Gitu. Maka mana yang utama di bulan Ramadan? Muhammadiyah berdasarkan hadis-hadis 4. 4 ini memperbanyak sedekah, menderas Al-Quran, melakukan qiyamul Ramadan, dan i'tikaf. Nah, sedikit tentang tadarus, hendaklah program ke depan, Bapak Ibu, bulan Ramadan ini 2 yang dilakukan. Tilawatil Quran dan tadarus Al-Quran. Kalau tilawatil Quran itu targetnya berapa kali hatam dalam 1 bulan. Tadarus berapa ayat yang akan kita pelajari dan akan menjadikan ilmu bagi kita. Ini kelemahan kita. Padahal konsepnya di Muhammadiyah memperbanyak tadarus, bukan memperbanyak baca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan akan datang, dibuatlah 2 program ini berjalan bersama. Tilawatil Quran yang biasa isi dari tadarus di masyarakat kita rubah. Agendanya kan sering tadarus, tapi isinya tilawah. Nggak konsisten. Tadarus isinya, alhamdulillah hatam 1 kali. Nggak mungkin tadarus 1 kali. 30 juta tadarus nggak mungkin. Ambillah ayat apa yang mau kita pahami. Misal, juz amma 10 surat. Dibagi 4 minggu. Minggu pertama 2 surat. Siapa yang mengajari? Cari guru. Konsumsinya siapa? Pesertanya siapa? Terbatas. Kalau tilawah, siapa saja boleh. Tilawah bisa dibagi kelompok. 5 kelompok menghatamkan 1 hari 2 juz, bisa. Kalau tilawah itu bisa dikelompokkan. Tapi tadarus harus ada guru, harus ada orang yang mendampingi. Sehingga benar-benar setiap bulan Ramadan itu ilmu kita tambah tentang Al-Quran. Kita ini sering banyak pahala. Banyak pahala tentang baca Al-Quran. 30 juz bisa hatam dalam 1 Ramadan, berapa ayat, berapa huruf, kali 10. Itu Pak Rahmat ya. Setiap 1 huruf yang dibaca 10 kebaikan. Itu kan pahala. Pahala tilawah. Berarti berapa huruf dalam 1 Al-Quran? Hitung sendiri, Bu. Banyak pahala kita nih. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran itu untuk diamalkan. Bagaimana mengamalkan Al-Quran? Harus dipahami. Bagaimana cara memahaminya? Lakukanlah tadarus. Maka saya minta Bapak Ibu di PDM Bantul ini rubah program ke depan. Tadarus harus yang benar-benar tadarus. Tilawah sendiri. Saya kira itu Pak untuk awal. Mungkin ada beberapa pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asrul yang sudah menyampaikan materi tentang tuntunan Ramadan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. 1, 2, oke, 2 dulu. 3 ya. Sama. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, bagaimana pada istiqah tadi yang disampaikan, tentu kita mengetahui istilah terkait dengan sholat iftitah yang sebenarnya di Muhammadiyah sudah biasa, tapi pada akhir-akhir itu kan kemudian banyak pandangan bahwa iftitah itu hanya dilakukan apabila sholatnya di dini hari. Nah, yang seperti itu saya kira perlu disampaikan terkait dengan bagaimana pandangan Muhammadiyah. Kemudian berikutnya mungkin agak meluas sedikit terkait dengan beberapa hal yang masih mungkin bisa berkaitan dengan Ramadan. Terkait dengan fikih, kalau tadi masalah tadarus sebenarnya seperti itu, walaupun pada dasarnya mereka semua yang ada di masyarakat betul-betul masih perlu kita pahamkan yang namanya tadarus itu, yang tentu kuno Rabbana bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang tadrusun di situ diartikan banyak masyarakat itu dengan membaca atau tilawah. Jadi yang saya kira benar-benar selama ini di masyarakat kita belum dilakukan dengan baik lah. Mungkin ada satu dua sudah dilakukan. Kami sendiri biasanya setelah kita tadarus, karena itu sudah kebiasaan baik gitu. Kemudian setelah tadarus kita berikan ruang waktu untuk memberikan keterangan ayat terkait dengan hal tersebut. Nah ini sebenarnya mungkin di majelis taklim dengan daerah Muhammadiyah yang sudah terbiasa mencetak buku terkait dengan kultur. Nah ini saya kira perlu nanti dikembangkan. Terkait dengan itu saya kira ini sebagai usulan penting karena tanpa kita memahami artinya ya mudah ilmu menjadi kecewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami tanyakan malah justru di luar ini, tapi berhubungan dengan puasa, yaitu maklumatnya dari IPP itu sudah jelas itu di tanggal 18 Februari. Nah, KHGT-nya PWM itu 19 Februari. Nah, ini sempat membuat ragu yang di ranting kami itu. Ini yang benar yang mana? Ini sama-sama KHGT. Yang satu PP Tarjih, yang satu yang satu KHGT PWM, Tarjih PWM. Nah, mohon penjelasannya. Ini kok sampai terjadi perbedaan ini? Ya, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Pengajian Betul. Yang ingin saya tanya ada dua. Meskipun ini sudah sering saya tanyakan, tapi jawabannya kok dasar hukumnya itu kurang ya. Bagaimana kalau wanita itu identik dengan kodok, dan bagaimana untuk nyaur kodoknya itu bersamaan dengan puasa sunnah, itu gimana dasar hukumnya, boleh tidaknya, sebaiknya gimana. Dan yang kedua, para wanita tentu saja ini digital. Adakah keringanan kalau tidak di masjid atau harus di masjid atau bagaimana bentuknya etika bagi wanita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya dari bawah dulu Pak, karena bukan agak ringan ya, lebih mudah. Jadi yang pertama tentang itikaf. Itikaf itu intinya fil masajid, di masjid. Itikaf itu merenungkan diri
merenung. Nah, sekarang persoalannya apa sebenarnya yang dilakukan ketika i'tikaf? Tidak ada amalan khusus ketika i'tikaf. I'tikaf intinya berdiam diri di masjid dengan berbagai macam amalan. Bukan hanya diam terus. Yang biasanya sholat taraweh di awal bisa ditarik untuk i'tikaf. Jadi sholat Isya bersama masyarakat, nanti tarawehnya malam. Datang ke masjid, bawa Al-Quran. Jadi ketika i'tikaf itu ada baca Al-Quran, sholat, jangan sampai keliru, ada sholat i'tikaf. Wah, ini jadi baru lagi. Ada sholat dalam rangkaian i'tikaf bisa digunakan dengan sholat malam itu. Maka didesain. Bahkan sekarang di beberapa kampus ada kegiatan i'tikaf di kampus. Siangnya kajian-kajian, malamnya i'tikaf kan itu. Yang sering digambarkan i'tikaf itu harus remang-remang. Buat kemah-kemah. Udah masjid dibuat sekat-sekat, ya nggak harus begitu juga. Ya i'tikaf biasa, datang ke masjid, sholat, ada tahiyatul masjid, sholat malam 11 rakaat. Baca Al-Quran, berdoa, tafakur. Dan dilakukan hanya di masjid. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sama. Kemudian qadha bersamaan dengan puasa sunnah. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan, cuma tadi tidak di ini. Masalah puasa merupakan masalah ibadah mahdhah yang dalam pelaksanaannya dengan berdasarkan dalil yang menjelaskan ada kaidah fikih. Al-aslu fil ibadati al-man'u illa ma syara'ahullah. Pada prinsipnya dalam ibadah itu semua dilarang kecuali ada dalil. Kami belum menemukan dalil yang membolehkan qadha sekaligus puasa sunnah. Maka ketika puasa Syawal, qadha dulu atau Syawal dulu? Mana Bu? Tergantung. Kalau ibu-ibu pasti mikir, kalau saya qadha, nyawalnya luput. Bapak-bapak bebas. Maka di sini sudah ada sebenarnya. Ini qadha dulu atau nyawal? Boleh dua-duanya. Bagi yang longgar, lakukanlah qadha nyawal. Kalau yang khawatir hilang karena haid, berhalangan, Syawal dulu. Kenapa? Ingat, qadha itu min ayyamin ukhar. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Lakukanlah qadha pada hari-hari lain. Bahkan para istri Nabi, qadhanya di bulan Sya'ban. Betul ya? Di bulan Sya'ban. Para istri Nabi di bulan Sya'ban. Di akhir-akhir. Qadha iddatun min ayyamin ukhar. Hari-hari lain. Mulai Syawal sampai bulan Sya'ban. Puasa Syawal hanya di bulan Syawal. Mana dulu kan kondisi. Bapak-bapak nyawal dulu, qadha bisa. Ibu-ibu mikir, saya datang bulannya kapan? Ini harus dibedakan Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya tentang maklumat. Nanti kita cek lagi Pak. Memang kemarin ada sedikit perbedaan. Karena KHGT ini kan penyesuaian. Nanti saya carikan dokumennya biar nanti di-share lagi ya. Nah, karena kemarin ada KHGT ini kan ada perubahan-perubahan. Awalnya 18 kemudian 19. Nah, nanti
Kita lihat. Kemudian pertanyaan dua, yang pertama ini cukup panjang penjelasannya. Tadarus, Pak. Kembali kepada hadis Nabi yang menyebutkan tentang kata tadarus. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah umat Islam berkumpul di suatu majelis di rumah-rumah Allah, mereka melakukan dua aktivitas. Yatluna kitaballah. Mereka membaca Al-Quran, tilawah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka melakukan tadarus Al-Quran. Berarti ada dua aktivitas, tilawah dan tadarus. Tilawah, membaca ayat demi ayat, huruf demi huruf. Itu tilawah. Bahkan orang yang terbata-bata, pahalanya besar. Tadarus, kita lihat syarah hadis. Syarah hadis tadarus itu apa? Samilun. Kata tadarus itu mencakup ma yata'allaku bil Quran. Apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran. Apa di antara bentuk tadarus? At-ta'allum, mempelajari Al-Quran. Wa ta'lim, mengajarkan. Wal istiqsab, mengungkap kedalaman makna Al-Quran. Wa tafsir, dan membaca tafsir Al-Quran. Minimal dalam syarah hadis itu yang tercakup pada tadarus itu, satu, mempelajari Al-Quran. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, membaca tafsir Al-Quran. Yang keempat, mengungkap kedalaman makna Al-Quran. Apa contoh mengungkap kedalaman makna Al-Quran tadi? La'allakum tattaqun. Kenapa la'allah? Itu nanya istiqsab. Dan bisa melakukan istiqsab dengan orang yang ahli, paham tafsir. Maka ketika melakukan tadarus itu tidak bisa sendiri, kecuali membaca tafsir. Maka mohon Bapak Ibu, ketika tadarus itu, pokoknya tahun ini akan memulai tadarus. Kita akan membaca penjelasan tafsir Al-Fatihah menurut Muhammadiyah. Hatamkan dalam 1 bulan Ramadan itu. Bukan membaca terjemah. Kalau membaca terjemah, Bapak Ibu punya terjemah Kemenak, selesai. Coba baca tafsir Al-Fatihah menurut tafsir At-Tanwir Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini uraiannya apa? Mungkin 7 ayat itu untuk 1 bulan. Betul. Jadi ini bisa tadarus membaca tafsir. Kalau bisa istiqsab, memahami, mendalami. Contoh istiqsab, Pak. Saya pernah merenungkan, kenapa di dalam Al-Quran larangan melakukan perzinaan itu dengan la taqrabuz zina. Kok tidak langsung jangan berzina? Bapak Ibu sudah membaca ya? Ketika perzinaan itu dilarang, mesti ayat yang digunakan apa? La taqrabuz zina. Padahal artinya apa? Jangan mendekati perzinaan. Kenapa dalam kasus perzinaan ini jangan mendekati perzinaan? Apa bedanya Adam dan Hawa dilarang oleh Allah? Adam dan Hawa, kamu jangan mendekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi sajarah. Renungkan, itu namanya tadarus. Tadabbur, memikirkan sampai belakang. Kenapa? Sama kalimatnya, tapi beda objeknya. Adam dan Hawa tidak boleh mendekati pohon ini pohon. Adam dan Hawa tidak boleh mendekati. Begitu mendekati, kamu diturunkan ke dunia. Kan? Sekarang pertanyaannya,
jangan mendekati perzinaan. Apa ini ada perzinaan? Nggak ada. Mana perjinaannya? Kamu jangan mendekati perzinaan. Apakah ini perzinaan tidak boleh mendekati? Renungkan, Pak. Itu namanya memahami kedalaman makna Al-Quran. Jadi ada ayat-ayat yang perlu didalami. Kumpulkan. Yang paling mudah, kasus pencurian, asariku wasarikotu. Pencuri laki-laki dan perempuan. Perzinaan, azaniyatu wazani. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Pertanyaannya, kenapa dalam kasus pencurian, laki-laki didahulukan, baru perempuan? Tapi kenapa dalam kasus perzinaan, perempuan didahulukan, laki-laki dikeduan? Kenapa? Itu istiqsab. Kumpulkan, cari tafsirnya. Itu namanya tadarus, Pak. Kalau baca, tidak dituntut Bapak tahu artinya. Bahkan tidak tahu pun berpahala. Itu namanya tilawah. Apa setiap tahun harus begitu? Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak memahami tadarus. Maka setiap tahun tidak tambah-tambah ilmunya. Yang tambah itu apa? Alhamdulillah hatam 3 kali. Yang terakhir tentang salat iftitah. Salat iftitah sampai sekarang belum ada perubahan, bahkan setelah ada munas tarjih kembali kepada putusan awal. Putusan awalnya apa? Di antara amal utama di bulan Ramadan itu adalah melakukan qiyamul Ramadan. Dalam kurung, salat malam, tahajud, witir, qiyamul lail. Di HPT jilid 1 disebutkan kata salat lail disebut tahajud, witir, qiyamul lail, dan qiyamul Ramadan. Waktu pelaksanaannya kapan? Setelah sholat isya hingga menjelang sholat fajar. Katakanlah jam 7:30 sampai jam 3. Sekarang subuh jam 4. Sampai 3:30 masih bisa. Kita sering dikotak-kotakan. Tarawih itu di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan nggak ada tarawih. Yang adanya lail. Tarawih bisa dilakukan setelah sholat isya. Di luar bulan Ramadan nggak bisa dilakukan. Karena persepsinya sudah salah. Padahal hadisnya jelas. Kalau mau sholat witir boleh setelah tidur, boleh sebelum. Bahkan wasiat Nabi kepada para sahabat, witir sebelum tidur. Jarang kita lakukan. Bahkan kita bisa salat tarawih tiap malam setelah isya, sebelum tidur. Oke, waktunya sekarang berapa jumlahnya? Nah, di sini rahasianya Bapak Ibu sekalian. Hadis yang sangat populer, kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Aisyah ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman. Apa yang ditanyakan kepada Aisyah? Bagaimana sholat Rasulullah di bulan Ramadan? Hadisnya yang ini. Ya, panjang. Ternyata kata kaifa, bagaimana itu di dalam syarahnya mengandung 2 yang ditanyakan. Pertama, al-adad, berapa jumlahnya sholat Rasulullah di bulan Ramadan. Yang kedua, kaifiat, bagaimana tata cara sholat malam di bulan Ramadan Rasulullah. Jadi pertanyaan bagaimana sholat Rasulullah di bulan Ramadan itu hakikatnya bertanya tentang 2. Berapa jumlahnya dan bagaimana caranya. Maka untuk menjawab ini, Muhammadiyah telah memberikan penjelasan. Pertama, jumlahnya 11 rakaat.
Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asarata rakaatan. Nabi tidak pernah lebih dari 11. Salat malam, witir, qiyamul lail, tarawih tidak lebih dari 11. Ini paham Muhammadiyah. Berapa jumlahnya? Tidak lebih dari 11. Bagaimana caranya? Nah, menurut hadis ini, tata cara salat tarawih, qiyamul Ramadan, versi pertama, yusolli arba'an, 4 rakaat, salam, summa yusolli arba'an, 4 rakaat salam, summa yusolli salasan, kemudian 3 rakaat. Versi pertama. Ingat, di hadis ini ada summa. Berarti berserus. Tapi ada jeda. Ada jeda itu apa maksudnya? Ada istirahat sebentar. Kenapa? Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi sholat 4 rakaat. Jangan tanyakan bagus dan lamanya sholat Nabi. Sholat Nabi 4 rakaat itu berapa? Berapa ayat? Lama. Dan bagus. Saking lama dan bagusnya, istirahat sejenak. Itulah tarawih namanya. Tarawih itu ada istirahat. 4 rakaat, bagus dan lama. 3 rakaat, bagus dan lama. Di kita ini sudah 11, cepat lagi. Nggak bagus lagi. Wah, sudah. Kalau ada imam yang 4 rakaat, rakaat pertama Al-Baqarah 1-10, pasti nggak akan dipakai lagi. Pasti itu. Nanti panitianya langsung, Pak, yang jadi imam siapa? Kenapa Bapak Ibu? Besok nggak jadi imam, Pak. Kenapa? Lama. Kita ini baru ikut Nabi jumlahnya toh. Dan caranya 4-4-3, belum bagus dan lamanya. Oke, versi pertama 4-4-3. Versi kedua, nah ini Pak, lihat 2 rakaat salat iftitah. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Jumlahnya berapa? 13. Kalau dalam hadis ada 13, biasanya disebut iftitah 2 rakaat. Tapi yang menarik ketika bicara 2 rakaat itu apa? Rakaataini, tawilataini, tawilataini, tawilataini. 2 rakaat lama. Jadi 4 rakaat lama, 2 rakaat pun lama. Bubar. Versi ketiga, 8 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 13 rakaat. 2 rakaatnya apa? Qobliyah subuh. Karena Nabi sholatnya menjelang subuh. Versi keempat, 8 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat. Jumlahnya berapa? 11. Versi kelima, 9 rakaat, ada tasahud awal pada rakaat yang ke-8 dan tasahud akhir pada rakaat yang ke-9, kemudian salam. Baru 2 rakaat. Jadi kalau Bapak Ibu baca tadi HPT jilid 1, tuntunan Ramadan ada semua, Pak. Cuman pertanyaannya tuh punya atau tidak? Ini ada semua di HPT jilid 1. Cuman pertanyaan, Bapak Ibu, buku tuntunan Ramadan punya enggak? Ya kalau enggak punya, ya enggak, pasti tanya kan itu. Padahal iftitah, maka tata caranya bagaimana? Di buku tuntunan Ramadan diatur. Tata cara pelaksanaan salat lain, pertama, diawali dengan melaksanakan salat iftitah. Bagaimana cara melakukan salat iftitah? Pada rakaat pertama, takbiratul ihram, kemudian membaca subhanadil malakut, wal jabarut, wal kibriya, wal adoma. Lalu membaca Al-Fatihah.
tanpa surat. Rakaat kedua, membaca Al-Fatihah saja. Boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Kenapa boleh berjamaah? Karena kasusnya Hudzaifah al-Yaman sholat bersama Rasulullah di samping kiri, dipindahkan oleh Rasulullah ke sebelah kanan. Ini jamaah. Nanti kalau dipraktekkan, ini aliran apa lagi? Padahal bukan aliran apa lagi. Ini menerapkan hadis. Kita ini sudah banyak Bu, referensinya. Cuman jarang diterapkan. Itu sudah diterapkan sudah lama. No problem. Soal penerapan itu sudah sangat lama. Pokoknya sudah tidak mengenal. Berjamaah. Iya. Berjamaah. Pertanyaan itu justru sekarang itu kan berkembang serangan terkait bahwa untuk iftitah itu hanya dilakukan pada malam. Saya sampaikan tadi, sudah melalui Munas kemarin, masih tetap belum ada putusan baru. Jadi kembali ke sini, Pak. Di buku tuntunan Ramadan ini, urutannya seperti ini. Baik, Bapak Ibu melakukan seperti biasa setelah Isya, bangun malam, lakukan, awali dengan doa iftitah, salat iftitah. Baru 4-4-3, 2-2-2-1 tergantung. Saya kalau agak mepet, 2-2, wah ini nggak mungkin 2-2-2-1, witir 1. Kalau tidak bisa sama sekali, autaro biwahidatin, witir 1 kali. Minimal, Bu. Jangan, pokoknya witir 1 kali minimal. Kalau longgar, boleh 2, boleh 4, boleh 9-2. Kaya kita ini. Di Muhammadiyah disebut dengan at-tanawu fil ibadah. Keberagaman dalam beribadah. Boleh ada bermacam-macam cara asal ada dalilnya. Nah, ini ada dalil-dalilnya semua. Maka saya sampaikan, tata cara sholat tarawih itu minimal ada 6 dalil. 6 cara. 4-4-3, 2-2-2-2-1. Kami belum menemukan yang 2-2-2-3. Belum.